ini. Yang pertama, kita tetap tidak akan melakukan salam damai, hanya cukup memberikan simbol seperti ini. Yang kedua, ritus persembahan Bapak Ibu telah menyiapkannya dari rumah dalam bentuk amplop ataupun melalui kiris. Nanti kita akan tampilkan barcode sehingga Bapak Ibu dapat melakukannya secara online. Hal yang ketiga terkait dengan puji-pujian yang akan kita naikkan. Kami mengharapkan Bapak Ibu untuk lebih menghayati kata-katanya walaupun kita tidak dapat menyanyikannya secara lantang. Bapak Ibu dapat menghumming dalam setiap pujian-pujian itu. Tapi kita sungguh berharap bahwa setiap kata-kata dalam pujian itu, kita percaya itu adalah firman Tuhan yang menguatkan kita semua. Mari kita mempersiapkan diri dan bersaat teduh sejenak. Saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Damai Kristus bagi kita semua. Marilah kita menyerukan puji-pujian bagi Tuhan kita. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Bergema dan bumi tak lelah menaikkan sembah, seluruh dunia nyanyikanlah Allahku. Seluruh dunia nyanyikanlah Rajaku. Gereja bermazmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji tajamu. Seluruh dunia nyanyikanlah Kau Rajaku. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sering mendengar kata kerajaan sorga. Apa yang ada dalam bayangan atau pikiran Anda saat mendengar kata ini? Pernahkah membayangkan seperti apa kerajaan sorga itu? Selama ini banyak orang berpikir bahwa kerajaan sorga itu adalah sebuah tempat di masa yang akan datang. Nyatanya, kerajaan sorga bukanlah demikian. Kerajaan sorga adalah sebuah kondisi dan situasi di mana Allah yang memerintah. Jika demikian, maka hidup sebagai warga kerajaan sorga berarti menjalankan kehidupan yang mau dipimpin oleh Allah itu sendiri.
Kehidupan seperti apa yang harus dijalankan sebagai bagian dari warga kerajaan sorga? Sudahkah kita menjalankan hidup sebagai warga kerajaan sorga di dunia ini? Inilah yang akan kita renungkan dan hayati dalam ibadah minggu hari ini. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. 2 Petrus 1 ayat 10a. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Mari kita mengaku dosa dan kesalahan di hadapan Allah dalam doa pribadi. Mari kita berdoa. Kami mendengar panggilan-Mu, namun kami enggan meresponnya. Engkau memanggil kami untuk menjadi warga kerajaan sorga, namun hidup kami jauh dari apa yang Engkau harapkan. Ampuni kami ya Allah. Berikan kami kekuatan agar kami dapat menghargai anugerah pengampunan-Mu dengan merespon panggilan-Mu dan hidup berpadanan dengan panggilan kami. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Berita anugerah dari Tuhan demikian. Tuhan berkenan mengampuni dan memberikan anugerah-Nya pada kita yang sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan-Nya. Berita anugerah disampaikan berdasarkan 2 Timotius 1 ayat 9 hingga 10. Demikian, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus, sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitar
sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh. Anak masing-masing di sekitarnya. Untuk sesamamu bersinarlah. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita memohon pertolongan Roh Kudus untuk pelayanan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan memanggil kami, Tuhan memilih kami untuk masuk menjadi bagian sebagai warga kerajaan sorga. Kami merespon dan kami ingin untuk berkontribusi di dalamnya, melakukan tugas dan tanggung jawab kami sesuai dengan panggilan dan respon tersebut. Saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman inilah yang akan kami ingat selalu, supaya ketika kami menghadapi berbagai persoalan dan kesulitan, ketika kami harus berhadapan dengan tantangan karena kami menjadi bagian dari kerajaan sorga, firman-Mu yang akan menguatkan dan menghiburkan hati kami. Kami siap disapa oleh firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Sungguh sebuah pengalaman pertama dalam hidup saya merasakan ketegangan yang sangat intens sekarang ini. Jadi ini mungkin saya lagi tegang-tegangnya begitu ya dibandingkan ketegangan apapun Bapak Ibu, karena begitu banyak hal yang menjadi pikiran begitu. Nah, hari ini Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita bersama-sama akan menjadi saksi dari respon beberapa teman-teman, rekan-rekan kita untuk menjadi penatua, kita diingatkan dengan satu tema yang cukup menarik, yaitu hidup sebagai warga kerajaan sorga. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal utama yang diharapkan dari seorang warga negara adalah kontribusi. Jadi kontribusi ini menjadi satu hal yang pasti sangat besar diharapkan oleh negara begitu ya, pada warga negaranya. Warga negara diharapkan kontribusinya itu bisa macam-macam. Misalnya dengan membayar pajak atau mencintai tanah air, gitu ya, membangun bangsa dan negara dan seterusnya. Kontribusi juga diharapkan dapat dinyatakan, diwujudkan, diberikan dari anggota atau warga gereja. Berkontribusi menjadi satu hal yang diutamakan dan diharapkan oleh gereja pada warga gerejanya. Nah, kalau tadi tema kita mengatakan hidup sebagai warga kerajaan sorga,
maka kontribusi apakah yang diharapkan karena kita adalah bagian dari warga kerajaan sorga? Saya, Bapak Ibu dan Saudara, merefleksikan bahwa sebagai warga kerajaan sorga, kontribusinya bagi dunia ini adalah berdampak bagi dunia. Kehidupan yang berdampak itu, Bapak Ibu dan Saudara, adalah sebuah kontribusi yang saya pikirkan lahir dari refleksi saya ketika bicara soal hidup sebagai warga kerajaan sorga. Membangun kehidupan yang berdampak, tapi kehidupan yang berdampak itu seperti apa? Mari kita lihat bersama-sama. Ada dua hal yang secara cepat saya bisa sampaikan pada Bapak Ibu dan Saudara. Yang pertama adalah bahwa kehidupan yang berdampak itu selalu dimulai dari sikap memberi respon terhadap situasi yang ada di hadapannya. Bagaimana kita bisa berkontribusi kalau kita tidak memberi respon terhadap situasi yang ada di hadapan kita? Karena sekecil apapun respon itu selalu akan menghasilkan dampak. Bahkan ketika kita mengatakan saya tidak merespon apapun, itu adalah respon kita. Jadi kehidupan yang berdampak berkontribusi sebagai warga apapun juga, warga negara, warga gereja, bahkan mungkin warga kerajaan sorga, itu selalu diawali dari sikap merespon. Ada sebuah realita terjadi, kita lihat di hadapan kita dan kita memberi respon. Nah, respon itulah pasti akan menghasilkan dampak sekecil apapun. Bahkan ketika kita mengatakan saya tidak mau merespon, itu respon kita. Kemudian Bapak Ibu dan Saudara, dari respon inilah kemudian akan mendorong terjadinya sebuah proses. Respon inilah yang kemudian akan mendorong terjadinya sebuah proses yang akhirnya hasil dari proses tersebut adalah kontribusi. Saya secara sederhana memberikan contoh seperti ini. Di depan rumah saya itu kalau pagi, siang, hampir juga sampai malam begitu ya Bapak Ibu, suka banyak suara-suara yang lewat. Suara-suara yang lewat itu misalnya tahu bulat gitu ya. Lalu kadang-kadang ada sotong goreng dan lain sebagainya. Itu realita yang saya hadapi. Saya harus memberi respon terhadap suara-suara itu. Kalau saya sedang misalnya begitu ya, membuat konten untuk ngopi. Lalu ketika lagi seru-serunya ngomong gitu ya, dan kemudian masuk tahu bulat begitu ya. Saya harus memberi respon. Apakah saya akan diam atau saya melanjutkan rekaman itu, atau saya harus ngapain? Nah, ketika saya memberi respon terhadap realita yang saya tahu di hadapan saya, saya melakukan sebuah proses. Prosesnya apa? Oh, saya harus berhenti dulu. Atau ya sudahlah, nggak apa-apa, bagus ada backsound-nya begitu ya. Atau sebagainya. Tapi hasilnya adalah saya berkontribusi dalam ngopi tersebut. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu dan Saudara. Atau lebih jelasnya mari kita lihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Matius 13 ayat 31 sampai 33. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita baca bagian firman Tuhan dalam Matius 13 ayat 31 sampai 33 ini berbicara tentang dua benda yang secara jumlah, secara bentuk dia sangat kecil, tetapi dia memberikan kontribusi yang sangat besar. Oleh karena itu, kenapa Yesus kemudian memakai dua benda ini? Jadi ini yang terjadi Bapak Ibu. Saat disebarkan di ladang, ya, benih biji sesawi memberi respon. Benih ini disebarkan di ladang, dia berjumpa dengan realita-realita di hadapannya, yaitu apa? Dia bertemu dengan tanah yang kotor, dia bertemu dengan tanah yang gelap, ada di bawah, dia mungkin juga harus bertemu dengan binatang-binatang, atau dia harus juga merespon atau berhadapan dengan pupuk dan lain sebagainya. Dia juga harus menerima panas matahari, dinginnya hujan, dan bahkan
benih biji sesawi ini juga berhadapan dengan sesuatu yang sangat menakutkan, yaitu kematian. Kemungkinan bagi biji sesawi ini untuk mati juga tinggi, ada juga. Itu realita yang dia hadapi. Tetapi biji sesawi ini memberi respon. Dia tahu bahwa dia berada dalam situasi seperti ini, dalam realita yang tidak mungkin dia hindari. Oleh karena itu dia memberi respon, dan respon itulah yang membuat dia kemudian berproses. Dia bertumbuh, dan dari itulah, dari proses dan bertumbuh, dia kemudian berdampak untuk lingkungan di sekitarnya. Dikatakan bahkan biji sesawi ini ketika sudah tumbuh menjadi pohon lebih besar dari pohon sayuran apapun, burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Demikian pula dengan ragi, Bapak Ibu. Ragi juga harus bertemu dengan tepung, dengan apa lagi? Telur, dengan susu, dengan gula. Karena kalau dia ragi saja, dia tidak bisa berproses. Bapak Ibu kalau mau bikin roti, lalu cuma mengandalkan ragi dan gak ditambahkan bahan-bahan yang lain, gak akan jadi rotinya. Ragi, dia berjumpa dengan realitas-realitas yang lain dan dia memberi respon. Dia tahu bahwa untuk dirinya bisa berfermentasi dengan baik, maka dia harus ditempatkan di tempat yang hangat. Gak bisa yang dingin-dingin, tapi harus yang hangat. Dan disitulah adonan kemudian mengembang, menjadi kamir. Kalau kata Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya untuk menjadi warga kerajaan sorga, atau warga negara, atau warga gereja, atau warga apapun itu, kontribusi itu bukan sesuatu yang berat. Kenapa? Karena hanya dimulai dari respon. Ketika kita merespon sesuatu, respon itulah yang kemudian akan menghasilkan proses. Hasil dari proses itulah kontribusi dan berdampak bagi orang lain di sekitarnya. Perumpamaan ini, Bapak Ibu dan Saudara, mau mematahkan anggapan bahwa untuk berdampak itu berarti harus punya sesuatu yang besar. Kadang-kadang kita berpikir seperti ini. Kalau saya mau berdampak, saya harus punya sesuatu yang besar dulu. Supaya dampak saya itu bisa dirasakan. Supaya apa yang saya kerjakan ini bisa dilihat. Kadang-kadang Bapak Ibu dan Saudara kita beranggapan seperti ini. Untuk berdampak berarti harus punya sesuatu yang besar. Apa yang besar? Macam-macam. Posisi misalnya, jabatan, materi, status sosial dan lain sebagainya. Tapi perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan tentang benih biji sesawi yang katanya paling kecil dari segala jenis benih yang ada. Dan juga ragi yang pemakaiannya juga enggak sebesar atau sebanyak benda-benda atau bahan-bahan yang lain. Mematahkan anggapan ini bahwa yang kecil pun kalau dia memberi respon dan mau berproses, dia pasti akan menghasilkan dampak. Bapak Ibu dan Saudara, ada banyak hal di tengah-tengah dunia ini yang menjadi semacam pembenaran gitu ya. Kenapa saya mengatakan bahwa dari yang kecil pun bisa berdampak kok, bisa menghasilkan sesuatu yang besar kok. Karena mungkin Bapak Ibu dan Saudara mendengar ungkapan seperti ini. "Da aku mah apa atuh," gitu ya. "Da saya mah apa atuh, gak bisa apa-apa, saya mah udah bodoh," gitu ya. "Saya mah gak ngerti apa-apa, dibandingkan si itu, aduh saya mah gak ada artinya," dan lain sebagainya. Bapak Ibu dan Saudara, seberapa banyak orang-orang Kristen yang mempunyai pemikiran seperti ini, kemudian dia tidak berdampak bagi banyak orang. Merasa diri tidak mampu, merasa diri tidak istimewa, tidak bisa apa-apa, membandingkan dengan orang lain, tenggelam dalam keengganan untuk bertumbuh. Lalu kemudian dia tidak melakukan apapun. They do nothing. Sehingga jangankan berkontribusi, jangankan berdampak, memberi respon pun dia tidak. Karena pikiran yang tadi, untuk berdampak harus punya sesuatu yang besar. Tapi firman Tuhan pada saat ini Bapak Ibu dan Saudara menguatkan kita semua.
bahwa yang kecil pun kalau kita mau memberi respon dan berproses di dalamnya, itu akan menghasilkan hasil yang luar biasa, berkontribusi buat banyak orang. Kuncinya adalah ini, bertransformasi dan punya hidup yang berdampak. Dan hidup yang berdampak itu selalu ada act-nya, selalu ada tindakannya. Bapak Ibu dan Saudara, ada banyak saya percaya orang Kristen yang hidupnya berdampak bagi orang lain. Saya percaya bahwa ada banyak orang Kristen yang walaupun kecil dan sedikit tapi mampu membawa perubahan di tengah-tengah kehidupannya. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang mau berproses, memberi respon, dan yang oleh Yesus digambarkan sebagai benih biji sesawi dan ragi. Sama seperti biji sesawi dan ragi yang akan berhadapan dengan realitas-realitas, orang-orang yang berusaha untuk mau mentransformasi diri dan punya hidup yang berdampak bagi orang lain juga akan mengalami dan menghadapi realitas-realitas yang mungkin tidak menyenangkan. Sama seperti biji sesawi yang harus berjumpa dengan tanah yang kotor, tanah yang gelap, bahkan kematian itu sendiri. Sama seperti ragi yang harus juga berjumpa dengan bahan-bahan lain yang mungkin lebih baik kualitasnya. Orang-orang yang berusaha untuk melakukan ini pun akan menghadapi realitas-realitas yang tidak menyenangkan. Saya tidak menakut-nakuti ya Bapak Ibu dan Saudara, tapi inilah yang akan kita hadapi bersama-sama. Sehingga ketika bicara soal kehidupan yang berdampak, semoga ini bukan sebuah penghiburan gitu ya. Karena kalimat-kalimat ini adalah kalimat-kalimat yang klise yang kita selalu dengar. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, kalimat-kalimat ini adalah kalimat-kalimat yang sangat powerful. Ketika kita tahu bahwa saat kita menjalani kehidupan sebagai warga kerajaan sorga yang harus berkontribusi dan punya hidup yang berdampak, kalimat-kalimat ini menjadi sebuah kalimat yang menguatkan. Bahwa kita dipanggil dan diciptakan untuk melayani Allah. Kapanpun kita melayani orang lain dengan cara apapun, sebenarnya kita sedang melayani Allah. Pelayanan kita sangat diperlukan dalam tubuh Kristus. Dan tidak ada pelayanan yang kecil di mata Allah. Semuanya berharga. Karena kita dipanggil untuk melayani Allah. Bapak Ibu dan Saudara, Bapak Ibu akan diteguhkan sebagai penatua. Dan kenapa saya memperlihatkan kalimat-kalimat ini? Karena kehidupan pelayanan sebagai penatua itu penuh dengan dinamika. Ada sukacitanya, tapi juga tidak lepas dari hal-hal yang mungkin membuat kita rasanya, udahlah, kalau bisa orang lain yang kerjain kenapa harus saya sih gitu ya. Selalu akan ada momen-momen saat-saat kita berpikir demikian. Tapi mari kita ingat kembali kalimat-kalimat ini. Bahwa Bapak, Ibu, dan Saudara dipanggil untuk melayani Allah. Fokusnya adalah Allah. Dan kapanpun kita melayani orang lain, dengan cara apapun kita sedang melayani Allah. Pelayanan kita sangat dibutuhkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, di GKI Maulana Yusuf ini ada yang diteguhkan itu hari ini 15 orang. Ya. 15 orang diteguhkan, 12 orang untuk pelayanan di Maulana Yusuf, 3 orang untuk pelayanan di Bakal Jemaat Kawaluyaan. Sehingga jumlah penatua seluruhnya setelah peneguhan hari ini itu di GKI Maulana Yusuf ada 35 orang saja. Dibandingkan dengan jemaat kita yang ribuan, 35 itu bisa apa sih? Betul ya Bapak Ibu? Dibandingkan dengan jemaat kita yang ribuan, majelis jemaat pemimpin gereja 35, satu orang harus melayani berapa ratus orang. Mungkin secara jumlah kita memang sedikit. Dan jumlah ini memang jauh dari ideal. Kita nggak pengen segini, sebenarnya kalau bisa lebih banyak lagi. Tapi inilah realitas yang kita harus hadapi. Bapak, Ibu, dan Saudara adalah orang-orang yang merespon panggilan ini. Bersedia berproses bersama dengan Tuhan dan umatnya. Ya kan Bapak Ibu? Supaya saya nggak GR sendiri nih. Betul ya Bapak Ibu, mau berproses juga. Dan inilah bentuk kontribusi
yang diharapkan bisa berdampak dalam kehidupan bergereja. Gak usah lihat, oh geningan senior yang lain kayak gini, ya udah saya mah gak usah ngikutin. Nah yang itu juga begitu, jangan Bapak Ibu. Setiap orang kita punya bagian masing-masing dan kita punya kontribusinya. Jangan lihat orang lain, tapi mari kita lihat diri kita. Bahwa saya mau berkontribusi, saya mau berdampak bagi kehidupan bergereja, bagi kehidupan orang banyak, dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Di masa adaptasi kebiasaan baru ini, Bapak Ibu dan Saudara, sudah waktunya bagi gereja dan warga gereja, saya dan juga Bapak Ibu Saudara, untuk memikirkan kembali kontribusi apa yang bisa diberikan agar dapat membangun kehidupan yang berdampak. Gak apa-apa kita kecil, gak apa-apa secara jumlah kita sedikit, tapi mari kita berikan yang terbaik, supaya yang sedikit ini berdampak buat banyak orang. Gak usah lihat yang dulu-dulu, tapi bagaimana kita pikirkan yang terbaik ke depan sana. Karena kalau kita pikirkan yang dulu-dulu, mungkin kita akan makan hati, mungkin kita akan sakit hati dan menyesal. Tapi kita lihat apa yang bisa dilakukan sekarang untuk masa depan. Karena ingat, tidak ada kontribusi yang terlalu kecil di hadapan Allah. Setiap orang yang mau merespon dan berproses bersama Allah akan selalu menghasilkan dampak. Maka Bapak Ibu dan Saudara, mari meresponlah, mari berproses dan hasilkan kontribusi yang berdampak bagi dunia ini melalui pelayanan kita bersama bagi kemuliaan Allah. Amin. Baiklah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan bersama-sama memasuki pelayanan peneguhan penatua. Kita datang ke hadapan Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah untuk menyelenggarakan peneguhan penatua sebagai pelayan dan pemimpin dalam gereja Tuhan. Kristus sebagai kepala gereja sepanjang zaman telah memanggil setiap orang percaya, laki-laki dan perempuan untuk melayani gereja. Roh Kudus menolong semua orang percaya memahami dan menghayati panggilan mereka, melaksanakan misi gereja dengan mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan dalam konteks masyarakat, bangsa dan negara, tempat gereja berada, agar terwujud keesaan gereja dan kesejahteraan umat manusia, yaitu keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. GKI berada dalam suatu tradisi di mana Allah memanggil dan memberdayakan para pendeta dan penatua untuk memimpin gereja dalam menjalankan misinya di tengah dunia sebagai peran serta gereja dalam misi Allah. Sebab itulah kita telah bersama-sama menjalani proses dan pergumulan sehingga hari ini kita dapat melaksanakan peneguhan penatua. Penatua dipanggil untuk membangun tubuh Kristus. Mereka membangun jemaat dalam iman, pengharapan, dan kasih. Mereka mendorong dan memimpin jemaat melaksanakan misi gereja sebagai peran serta dalam perwujudan misi Allah. Mereka melayani dengan membangun kehidupan spiritual jemaat, menjaga pengajaran gereja dengan ajaran yang sehat, dan melaksanakan kunjungan pastoral kepada anggota untuk berbagi suka dan duka, menghibur yang susah, menguatkan yang lemah, membalut yang terluka, mencari yang hilang dan tersesat, serta menolong yang sakit dan yang menghadapi kematian. Penatua menjadi teladan dalam iman, berjuang untuk perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan, berjuang untuk keesaan gereja dan keesaan umat manusia, serta berjuang menantikan penggenapan kerajaan Allah. Mari kita berdoa.
dalam seluruh proses pergumulan, mulai dari pencarian, penatua, pelawatan, pewartaan, hingga pada saat ini kami bersama-sama akan melaksanakan peneguhan penatua. Kristus Sang Kepala Gereja hadir dalam setiap langkah dan proses tersebut. Sehingga kami meyakini jikalau pada saat ini peneguhan penatua ini boleh terjadi, semuanya adalah dalam rencana dan tuntunan cinta kasih Tuhan. Biarlah kami dapat menghayati bahwa ini adalah bagian dari gereja Tuhan untuk berperan serta melaksanakan misi Allah. Kiranya setiap orang yang Kau teguhkan menjadi penatua pada saat ini, sungguh-sungguh siap menghadapi tugas dan panggilannya, merespon dan bertanggung jawab hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah rasa syukur kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kepada para calon penatua, saya undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara calon penatua, sekarang saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada saudara. Para calon penatua, saudara telah dicalonkan dan dipilih oleh jemaat untuk jabatan penatua. Apakah saudara percaya dalam hati saudara bahwa saudara dipanggil oleh Allah melalui gereja Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi penatua? Apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan karena itu saudara akan menjaga jemaat dari segala pengajaran yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab? Apakah saudara bersedia memberitakan Injil dari Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus dan memegang kesaksian Alkitab itu serta menjaga keutuhan gereja? Apakah saudara bersedia mendalami Alkitab dengan rajin dan hidup dalam anugerah Tuhan? Apakah saudara bersedia mendoakan jemaat Tuhan dan membimbing mereka dengan teladan saudara dalam kesetiaan, pelayanan, dan hidup yang kudus? Apakah saudara bersedia menerima dan menaati ajaran dan tata gereja-gereja Kristen Indonesia? Apakah saudara bersedia setia dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan GKI dengan menggunakan segenap kekuatan saudara untuk misi Allah dan misi gereja di dunia kini dan di sini? Apakah saudara bersedia bekerja sama dalam jemaat, majelis klasis, majelis sinode wilayah, dan majelis sinode untuk memajukan perwujudan keesaan gereja, serta menantikan dalam segala pengharapan kedatangan Kristus kembali? Apakah jawab para calon penatua? Ya, saya percaya dan bersedia. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara Darwin Ginting ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara Mangapil Nadeak ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara Alexander Sinulinga ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara Yanti Nata Atmaja ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Saudara Koster Sahat Siregar ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Saudara Erwin Hendra Dongoran ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Saudara Esther Anida Gre Sitorus ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Saudara Hengki Kurniawan Suwardana ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Saudara Indriati Ayub ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Saudara Nike Agustiani ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Saudara Reni Matondang ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Saudara Saro Edi Sembiring ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Saudara Wahyuki Kristianingrum ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Saudara Tulus Tahi Hafiz Taran Sibueya ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Saudara Yuni Hartati ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Kuasa, Bapa Tuhan Yesus Kristus, kiranya melengkapi saudara dengan kuasa Roh Kudus dalam menggembalakan jemaat Tuhan yang telah ditebus oleh darah dan nyawa Kristus, dan Allah yang Maha Pemurah dan penuh anugerah memenuhi saudara dengan karunia dan kuasa untuk melayankan firman, penggembalaan, dan pembangunan.
Amin. Pujilah Halik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Para penatua Gereja Kristen Indonesia siap mendengar ikrar saudara untuk tugas pelayanan GKI dengan basis di jemaat ini maupun dalam lingkup-lingkup klasis, sinode wilayah, dan sinode GKI. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya menyatakan dengan segenap hati saya, segenap jiwa saya, segenap kekuatan saya, dan segenap akal budi saya, bahwa segala kesediaan saya melayani Kristus dan gerejanya di tengah dunia yang membutuhkan penyelamatan Kristus, sebagaimana telah saya nyatakan tadi, dilandasi oleh kepercayaan dan kasih saya kepada Kristus, yang dikuatkan oleh kuasa dan karunia Roh Kudus-Nya. Kiranya Allah menolong saya. Para penatua dapat menghadap ke jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah saudara-saudara siap menerima dan mendukung para penatua yang baru ini? Terima kasih. Silahkan duduk Bapak Ibu dan Saudara. Akan dibacakan piagam bagi para penatua yang baru diteguhkan. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia, Jalan Maulana Yusuf 20 Bandung 40115, anggota Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Piagam Peneguhan Penatua. Nomor 01 P05 garis miring 1 garis miring 2020. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Jalan Maulana Yusuf nomor 20 Bandung menyatakan bahwa Erwin Hendra Dongoran telah diteguhkan sebagai penatua untuk masa pelayanan 1 Agustus 2020 hingga 31 Maret 2023 dalam kebaktian pada hari dan tanggal Minggu 26 Juli 2020 pukul 07.30 waktu Indonesia bagian Barat di Jemaat GKI Jalan Maulana Yusuf nomor 20 Bandung, dilayani oleh Pendeta Esther S. Hermanus, Bandung 26 Juli 2020. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Jalan Maulana Yusuf nomor 20 Bandung, ditandatangani Pendeta Esther S. Hermanus, Ketua, Penatua Monang Siregar, Sekretaris 3, Pendeta Esther S. Hermanus, Pendeta yang melayani. Saat ini akan secara simbolis akan diberikan kepada Bapak Penatua Erwin. Bersamaan dengan peneguhan ini, kita juga akan melayankan atau menyampaikan ucapan terima kasih kepada penatua yang telah menyelesaikan pelayanannya untuk periode 2017 hingga periode 2020. Yang pertama, Penatua Bintang Tambunan. Yang kedua, Penatua Dahlia Olga. Dan yang ketiga, Penatua Forester Onliwati Hulu. Untuk periode 2014 hingga 2017, lalu periode 2017 hingga periode 2020, Penatua Harini Jengantung,
Penatua Melanie J. Bunardi, Penatua Nanik Monika, Penatua Sandi Suryana, Penatua T. Ratnasi, Penatua Yakub Jahansa. Atas nama jemaat, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dalam kepemimpinan jemaat dan dalam pelayanan saudara-saudara sebagai penatua dan anggota majelis jemaat. Juga atas cinta kasih dan perhatian yang telah saudara-saudara berikan kepada kami sekalian. Doa dan harapan kami supaya saudara-saudara tetap terus melayani di jemaat ini sesuai dengan panggilan imamat am orang percaya. Dan mengenai hal ini, Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan melalui 1 Korintus 15 ayat 58 yang berbunyi, "Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyang, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Dan saat ini akan diwakili oleh Penatua Bintang untuk boleh menerima piagam pengakhiran masa pelayanan tugas. Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita berdoa. Dalam doa syafaat kami ini Tuhan, kami memohonkan supaya Engkau memberikan kesehatian baik bagi kami sebagai jemaat maupun para pejabat gerejawi, para penatua yang baru diteguhkan, dan para pendeta, supaya kesehatian ini boleh berdampak bagi kehidupan bergereja dimanapun Tuhan menempatkan kami, dan apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami mau untuk merespon dan berproses di dalamnya, sehingga kemuliaan nama Tuhan lewat kehidupan kami boleh nyata. Kami memohon kiranya kerjasama yang baik antara jemaat dan para pemimpin gereja ini dapat terselenggara dengan baik, sehingga pelayanan yang dilakukan bukan untuk memenuhi keinginan atau kepentingan diri masing-masing, tetapi hanya untuk kepentingan dan kemuliaan nama Tuhan saja. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan dalam melakukan hal ini. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami menutup dengan doa yang Tuhan Yesus telah ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini marilah kita mengungkapkan syukur kita dengan membawa persembahan sambil mengingat firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya
Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, untuk setiap berkat yang boleh kami nikmati hingga hari ini, untuk kesehatan tubuh kami, untuk sukacita yang tetap Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami memberi dengan sepenuh hati, dan kami percaya ini semua boleh mendatangkan kemuliaan nama-Mu. Hidup kami boleh serahkan bagi-Mu Tuhan, untuk kami boleh pakai bagi kemuliaan Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih karena hari ini kami boleh juga memberikan persembahan. Kiranya Engkau mau menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera bersama berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.